Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Akbar, NPM 421010040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kelompok 2 dalam pembahasan filsafat ilmu, materi epistemologi atau sumber-sumber pengetahuan. Baiklah, pada slide pertama mereka ini dapat kita lihat dari materi. Yang kedua, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian epistemologi, aliran epistemologi, sumber-sumber pengetahuan, teori pengetahuan, batasan pengetahuan, dan kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Baiklah, latar belakang dari PowerPoint ini adalah epistemologi, cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, sumber, batas, dan validasi pengetahuan. Asal kata berasal dari bahasa Yunani, epistisme atau pengetahuan, dan logos dari bahasa Yunani yang berarti studi atau kajian. Definisi epistemologi mempelajari bagaimana manusia memperoleh dan membangun pengetahuan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan epistemologi dan apa perannya dalam kajian filsafat. Yang kedua, apa saja sumber utama pengetahuan dan bagaimana karakteristik masing-masing. Pada slide selanjutnya ada tujuan dari rumusan masalah. Tujuannya yakni menjelaskan pengertian epistemologi dan perannya dalam perkembangan filsafat dan menganalisis berbagai sumber utama pengetahuan, membandingkan karakteristik masing-masing dan memahami hubungan antara aliran-aliran epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, intuisi, otoritas, dan wahyu. Pada slide selanjutnya, pengertian epistemologi. Baik teman-teman sekalian, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan. Secara umum, epistemologi mempelajari tentang sumber, cara memperoleh serta validasi pengetahuan yang kita miliki. Definisi epistemologi sendiri, epistemologi mempelajari bagaimana kita memperoleh pengetahuan, validasi pengetahuan, dan membedakan pengetahuan yang benar dan salah. Dan terdapat macam-macam juga aliran epistemologi. Ada rasionalisme, empirisme, kritisme, pragmatisme. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing dari aliran ini. Rasionalisme itu seperti contohnya, rasionalisme itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan penalaran. Seperti apa contohnya? Rasionalisme seperti kita membicarakan tentang rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras, agar kita dapat menemukan jawabannya itu harus memerlukan akal atau penalaran kita dari pemahaman kita dari rumus Pitagoras tadi. Adapun aliran empirisme adalah pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Seperti apa? Seperti ketika kita ingin mengetahui tanaman tertentu tumbuh lebih baik di bawah sinar matahari langsung atau di tempat teduh. Jadi kita mengoreksi tanaman yang cepat tumbuh itu di bawah matahari atau di tempat teduh melalui dari pengalaman dan observasi tersebut. Ada juga macam aliran epistemologi kritisme, yakni pengetahuan diperoleh melalui sintesis antara akal dan pengalaman. Seperti apa? Seperti contohnya kritisme ini adalah ketika kita membaca sebuah artikel tentang aktivitas obat baru, kita tidak secara langsung menerima informasi tersebut begitu saja. Harus ada yang kita pertanyakan, seperti dalam obat tersebut apa, dalam itu kita mencari sumber informasinya dan sumber informasinya, metode penelitian yang digunakan, dan potensi bias dalam penelitian tersebut. Dan aliran yang terakhir adalah aliran
Pragmatisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi serta praktiknya. Seperti apa pragmatisme ini, teman-teman? Pragmatisme ini seperti kita mempelajari bahasa asing. Kita memilih metode pembelajaran yang paling efektif, yang mudah kita pahami, mudah kita dapat, mudah kita cerna melalui dari aliran pragmatisme ini. Dan pada slide selanjutnya ada macam-macam pengetahuan epistemologi yang dapat kita baca di PowerPoint ini. Ada pengalaman, ada akal atau rasionalisme, ada tradisi atau tradisionalisme, ada wahyu, referensi, ada intuisi, ada bahasa, ada sejarah, dan sosialisme. Pada slide selanjutnya ada macam-macam teori pengetahuan epistemologi. Teori ini menjelaskan tentang rasionalisme, empirisme, kritisme, pragmatisme yang telah kita jelaskan tadi. Ternyata ada tokoh-tokohnya masing-masing dalam teori-teori ini. Teoriisme tokoh utamanya adalah René Descartes. Empirisme ada tokoh utamanya juga, kritisme, begitu juga pragmatisme. Dan selanjutnya fenomenologi, hermeneutika, postmodernisme. Itu teman-teman. Pada slide selanjutnya ada macam-macam pengetahuan epistemologi. Macam-macamnya adalah keterbatasan akal, terbatas pada kemampuan berpikir dan memproses informasi, keterbatasan pengalaman, terbatas pada indera dan waktu, keterbatasan bahasa, keterbatasan pengetahuan yang telah ada, keterbatasan kemampuan memprediksi, keterbatasan kemampuan mengukur, keterbatasan kemampuan menganalisis. Kesimpulan dari materi PowerPoint kelompok 2 ini, teman-teman semuanya, epistemologi mempelajari hakikat, sumber, dan validasi pengetahuan. Berbagai aliran sebagai rasionalisme, empirisme, intuisi, otoritas, dan wahyu memberikan pandangan yang berbeda tentang cara memperoleh pengetahuan yang sah dan benar. Setiap aliran memiliki pendekatan unik dalam memperjelas proses pengetahuan serta batasan-batasan yang ada. Pemahaman epistemologi penting untuk mengetahui bagaimana kita membangun pengetahuan dan mengaplikasi kebenarannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.